Selamat malam. Selamat malam buat semuanya yang sudah join di live Instagram malam hari ini at Badass Voiceover. Seperti biasanya, setiap bulannya, 1 bulan sekali, biasanya di Jumat pertama, saya hadir untuk membawakan BVO Testimony. Apa itu BVO Testimony? Sebuah live IG yang menampilkan kesaksian dari para member BVO tentang bagaimana mereka bergabung di BVO Community. Nah, BVO Community ini sendiri 1 Juli 2020, jadi udah 1 tahun lebih. Kami punya kegiatan dari Senin sampai Jumat, jam 7 malam sampai jam 9 malam, waktu Indonesia Barat. Kenapa harus pakai waktu Indonesia Barat? Karena member kami dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, oh ya, ada juga satu yang sedang kuliah di Kairo, Mesir, gitu ya. Dan kami punya berbagai macam kegiatan, selain challenge, kami juga ada program SK, yaitu sharing karya. Kemudian juga ada program WIB, Waktu Indonesia Berbahasa. Ada juga program chit chat, VO sambil belajar bahasa Inggris, challenge dubbing, kemudian juga ada close and personal, lebih dekat lagi dengan member BVO. Kemudian juga ada namanya VO Live. Jadi ngobrolin tentang apapun kehidupan tentang seorang voice over talent. Kamu voice over talent tapi masih belum bergabung di komunitas sendirian. Saya pernah ada di musim itu, nggak enak banget sendirian. Tapi ketika bergabung di komunitas, saya bisa belajar. Saya percaya juga teman-teman nanti juga bisa belajar satu sama lain. Jadi saling belajar gitu ya, saling menajamkan. Apalagi kegiatannya Senin sampai Jumat, udah kayak orang kerja aja. Karena kalau supaya tajam lagi skillnya, kita perlu rutin untuk membangun atau dilatih. Begitu ceritanya kegiatan kami di Telegram. Jadi kenapa di Telegram? Karena Telegram kapasitasnya jauh lebih banyak daripada WhatsApp group yang hanya 256 ya. Kalau Telegram bisa ribuan, jadi teman-teman bisa lebih terbuka sih untuk BV Community, terbuka sampai tidak membatasi member gitu kan, mau yang masih baru, yang newbie gitu kan ya, yang sudah punya pengalaman, silakan untuk bergabung. Kita saling bertumbuh, kita saling berbagi. Gitu ceritanya. Dan kami punya event tahunan ini ceritanya. Biasanya di bulan November, dan tepat di beberapa hari yang lalu, 30 November, kami sudah menyelesaikan atau menyelenggarakan event namanya Collaboration Project Night gitu. Apa itu? Jadi member-member BVO itu saya bagi jadi 10 kelompok yang tahun ini ya. Jadi biar saling kenal tuh satu sama lain dari berbagai daerah, dari berbagai macam latar belakang. Lalu mereka kolaborasi untuk menghasilkan karya, dan kurang lebih 1 bulan mereka berdiskusi, menyiapkan dan sebagainya. Ada yang berperan sebagai VO, tentu saja ya, semuanya voice over talent. Ada juga yang bagian edit gitu, desainnya, konsepnya, naskahnya. Wah, pokoknya seru banget deh ya. Karena juga di kesehariannya BVO sendiri, saya dibantu teman-teman yang mau volunteer gitu untuk bisa berkontribusi lebih di komunitas ini. Ada yang jadi writer, ada yang jadi fasilitator, moderator, pokoknya seru-seru deh. Jadi ada juga Badass Podcast yang hadir 1 bulan sekali, episodenya menarik, beda-beda gitu ya. Kemudian ya ada banyak hal lagi yang kami kerjakan untuk semakin mengasah aktivitas kita sebagai seorang voice over talent. Gitu kurang lebih ya tentang BVO. Nah, malam hari ini saya akan mengundang pemenang dari Collaboration Project Night dari kelompok 1 sampai kelompok 10, dan ternyata pemenangnya saat itu adalah kelompok 10. Yeay! Untuk teman-teman yang penasaran gimana sih karya kelompok 10, bisa dilihat ya di YouTube-nya Badass Voiceover.
Saya baru upload sekitar 1,5 jam yang lalu, jadi bisa, mumpung masih hangat nih ya, silakan dilihat gimana sih karya mereka, keseruannya. Nanti untuk kelompok-kelompok lainnya akan saya upload bertahap. Gitu ceritanya. Dan saya mau undang malam hari ini ngobrol-ngobrol gimana sih persiapan mereka untuk menyiapkan karya kolaborasi ini. Pastinya nggak mudah loh. Mereka semua belum pernah ketemu. Terus ya berbagai latar belakang tentunya ya, mungkin berbagai macam juga berkolaborasi gitu teman-teman. Selamat malam ya yang udah join. Hai Kak Warlan. Ada siapa lagi nih? Wah, ada banyak nih. Hai semuanya. Wow. Ini dia dengan ketua kelompok 10 pemenang dari collaboration Project Night, Kak Ninda. Halo Kak Ninda. Halo, suaraku kedengaran gak, Kak? Mantap. Oke. Kak Ninda, kita baru pertama ini ya ketemu Iya, secara tatap pernah sih di muka. Google Meet, tapi off Oh, Google cam Meet dong. ya. Nggak Iya. interaksi langsung ya. Mm-mm. Iya, jadi itu uniknya teman-teman punya apa ya? Teman-teman yang sepassion. Kemudian kita bisa ngobrol setiap hari di grup Telegram, tapi kita belum pernah ketemu. Ini saya pertama Mm-mm. kali ngeliat face to face sama Kaninda dan mau ngobrol langsung. Kaninda apa sih kesehariannya? Saya adalah seorang ibu, hore. Seorang ibu anak dua, yang kalau misalnya lagi live kayak gini, butuh bala bantuan buat jaga bayi gitu. Wah, luar biasa loh. Iya, 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 iya. Iya, Betul kalau nggak banget. gitu bakal ricuh. Benar, benar, benar. Kalau Kaninda sendiri tertarik dengan dunia VO mulai kapan sih? Sebenarnya masuk ke dunia VO itu nggak sengaja, Kak Cher. Ada temen Oke. tuh lagi pasang status WA gitu, ada rekrutmen sebuah komunitas gitu, coba gitu. Udah bener-bener di situ belajar dari nol sampai sekarang ini alhamdulillah. Dan itu dimulai tahun 2020. 2021, sekitar bulan Oh, tahun ini juga. Februari Maret gitu. Tahun ini Oke, jadi benar-benar baru ya. Lumayan baru beberapa banget, bulan. fresh from the oven, baru banget. Wow, wow, wow. Terus gimana nih kesannya newbie lalu bergabung di komunitas VO? Apa yang Kaninda rasakan? Dan sampai saat ini Kayak masih bertahan ya? kayak nemu ini nih di sini nih gitu. Jadi benar-benar senang aja gitu. Ternyata orang-orangnya juga satu passion ya sama-sama gitu. Jadi kayak satu frekuensi aja gitu. Guyonannya sama, apa yang diomongin sama. Jadi kayak senang aja gitu. Aku di sini deh kayaknya gitu. Kalau seandainya sekarang belum bisa benar-benar fokus karena masih ada bayi, tapi seenggaknya this is my hobby gitu deh, Kak. Wow, nice. Oke, nah berarti Kak Ninda kan join sejak April ya di BVO. Iya, apa itu juga Berarti masih baru banget ngelihat itu. hmm, Mm-mm. pengen tahu nih kesan selama join di BVO beberapa bulan ini gimana Kak Ninda? Yang aku senang itu, Kak, kalau pas lagi ada challenge tuh memudahkan banget. Jadi misalnya kan kami para newbie itu kan home recording yang ya belum punya studio, yang tidak memadai gitu ya. Jadi kalau ikut challenge tuh nggak apa-apa ada noise karena yang dinilai ya intonasi, terus apa namanya tone Betul. gitu kan sesuai dengan brief gitu ya. Jadi anak-anakku berisik, aku tetap tinggal VN aja kayak VN aja gitu dan dinilainya tuh bener-bener yang detail banget gitu, dikasih masukan bukan hanya bagus gitu. Terima kasih effortnya no, tapi dikasih kurang ini tuh aku seneng gitu. Makanya kalau mau belajar tuh kayak pas banget di sini gitu. Asik. Oke, udah mulai mengalami ada perubahan nggak sih dari awal sebelum kenal dunia VO, lalu pertama kali join, terus ini sudah jalan berapa bulan ya kayak ini dari April sampai ke 8 bulan ya, 8 bulan. Gimana? Sudah ada ngerasa perubahan yang signifikan? Perubahan yang signifikan adalah aku lebih jarang marah-marah. Oh gitu. Gimana Karena bisa? kayak Apa jadi hubungannya VO ceritanya dengan marah-marah?
Jadi kayak pandemi ini kan bikin stres banget tuh Kak. Terus anak-anak kan nggak sekolah Yes. tuh ya, jadi di rumah. Terus aku nggak tahu ngapain selain Oke. ngurusin anak dan rumah. Terus pas kenal VO tuh jadi kayak healing aja gitu. Ngomong di depan mic, didengerin, terus ada yang apresiasi, ada yang kasih masukan tuh kayak healing aja gitu. Bener-bener yang kayak Hmm. anak-anakku tuh jadi kayak rumah adem aja gitu. Wow, nice. Wah, saya baru denger ini yang kayak gini. Jadi ini Beneran healing ternyata banget. VO itu juga healing untuk jadi meredam kemarahan. Karena Ya rilis stres meredam ternyata stres. ya. Bener-bener. Luar Bener biasa banget. loh ini. Ini kiat dari salah satu ibu rumah tangga. Mungkin ibu rumah tangga yang lainnya Iya, bisa mencoba juga ini seperti Kaninda. So, kita ngomongin tentang ini ya, collaboration project yang saya infokan sekitar 1 bulan lalu. Kaninda, saya minta jadi ketua kelompok. Waktu itu reaksi Kaninda gimana? kaget banget. Kaget banget karena kan sebenarnya sebelum Kak Shirley bilang kalau aku ditunjuk jadi ketua tuh ada salah satu ketua yang ngubungin aku jadi member aku please gitu. Ternyata kan membernya ditentuin Oh, ya oke. jadi nggak bisa. Oh ternyata ditentuin sama Kak Shirley-nya. Oh ya udah gitu. Ternyata Kak Shirley WA aku jadi ketua ya gitu loh. Gitu ya udahlah. Bismillah. Challenging sih. Mm-mm. Terus gimana dong waktu proses memimpin kelompok itu awalnya sekitar 25 ya Kak ya? 25 orang ya? Mm-mm. Mm-mm. Dan aku ngotot banget pengennya 25 itu harus berkontribusi semua. Terus lama-lama pusing Oh, juga 5 menit ya gitu. 5 menit semuanya harus berkontribusi durasinya akhirnya ya, ditawarkan. durasinya saya batasi Iya, 5 menit. mm-mm. Akhirnya ya udah ditawarin aja siapa aja yang mau gitu. Ternyata alhamdulillah ada 17-an orang itu yang alhamdulillah sampai sekarang solid. Seneng banget. Wow, 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 wow. Sorry saya kesel. Oke. Sebenarnya kalau saya lihat kelompok 10 itu termasuk yang terbanyak. Maksudnya dari ya rata-rata kan saya bagi menjadi sekitar 25 orang itu. Tapi banyak yang kelompok-kelompok lain itu banyak yang lebih sedikit dari jumlah Kaninda 17. Seingat saya ya. Jadi lumayan bagus loh untuk kelompok 10 dengan 17 orang dan kontribusinya merata ya. Ada yang Iya. ya pastinya VO, ada yang editornya ada beberapa kan ya. Iya, Bener Kak? benar-benar dibagi. Dibagi ada 3 orang editor Wow. audionya. Mhm. Oke, oke, oke. Aku pengen diceritain dong gimana proses keseruannya waktu lagi menggodok. Mungkin awalnya nentukan apa dulu nih, Kak? Jujur, pertama karena nggak ada yang kenal dan di BBO benar-benar merasa baru. Ya. Sedangkan membernya saya lihat, wah ini waduh udah profesional semua nih gitu, udah. Aha. Jadi agak minder gitu. Jadi ya pertama memperkenalkan diri dulu pastinya, terus mengambil hati mereka dulu. Ini Aduh, percaya dong gimana sama itu aku caranya gitu istilahnya. mengambil hati? Gimana caranya Ya ngambil hati? Pengen tahu nih versi Kaninda. aduh jadi ketahuan nih teman-teman kelompok 10 yang dengerin. Nggak Ya apa-apa, jadi jadi pengen tahu aku juga. ya perkenalan aja, terus kadang-kadang aku kasih link lagu nih biar semangat pagi ini gitu-gitu. Oh, wow, punya Terus kan program sendiri karena ya, udah kayak punya radio. cuma link YouTube aja. Terus habis Oke. itu kan sebagian besar member dari Bandung tuh, terus aku kasih nih lagu yang berhubungan sama Bandung nih buat teman-teman yang ada di Bandung. Nah kayak gitu-gitu sih Kak. Terus menyapa aja lagi Oke. ngapain Jadi sarapan ya. menjalin Jadi hubungan ngomongin dulu ya. iya ngomongin juga yang selain project gitu. Oke, nice. Oke, kemudian cair suasananya kalau Kak Ninda ngerasain butuh berapa lama? Akhirnya satu sama eh lain bisa ngobrol, bisa nggak lama. memberikan ide. Nggak Oh, lama sih oke. Kak, karena aku paksa. Jadi untuk apa namanya? Jadi untuk apa namanya? Dapat ide, bikin yang kemarin itu kita polling sih, siapa yang punya ide nih, yang mau direalisasikan idenya Hmm. tulis aja gitu. Jadi abis itu kalau nggak salah Mm-mm. terkumpul 7, abis itu kita ada voting 2 Mm-mm. besar, abis itu voting lagi mana yang dipilih kayak gitu. Yang belum voting aku wapri gitu.
Kepaksa, ayo Wow, dong jadi voting gitu. dikejar nih ya. Iya. Itu luar biasa loh Kak. Tapi aku inget nih Kak Ninda ya. Jadi ada berapa waktu sekitar jalan seminggu 2 minggu gitu Kak Ninda japri aku Hmm. kan sempat mau mengundurkan diri. Kenapa Di waktu spill itu? dong. Apa yang dialami? Kenapa? Jadi Bisa sempet ceritain down nggak? aja gitu. Mm-mm-mm. Pada saat itu Heeh. sempat down aja sih karena eh, sebenarnya ketika aku sadar kok jadi saya ketika aku sadar eh iya sih ya kehidupan nyata itu sekarang sudah mulai memanggil, sudah mulai normal gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya ada satu dua yang merasa mungkin apa eh karena aku maksa terganggu dengan paksaan aku wapri, aku ingetin, aku mention di grup gitu, kayaknya mungkin ada yang terganggu kali ya gitu. Ada beberapa gitu, jadi sempat down juga, Kasyar aku mundur deh gitu. Terus akhirnya eh kelama kelamaan ya itu tadi aku sadar sih kak, memang ya kehidupan nyata sudah mulai memanggil sekarang, udah mulai normal, jadi ya sudahlah gitu. Kita tunggu. Itu pada saat itu ini kak, aku sempat vakum, bener-bener vakum yang 9 harian gitu kali ya, soalnya ibu aku sakit. Jadi bener-bener Oh, mandek tuh oke. grup, nggak ada progres selama 10 harian itu. Itu sih kadang Mhm. bikin drop juga gitu. Mhm. Oh, tapi syukurlah sekarang ibu udah sembuh ya, Kak ya? Udah membaik Alhamdulillah kondisinya? tinggal kontrol-kontrol aja. Ya, Oh, oke, oke. Wow, dengan sempat desperate karena ya yang nggak mudah ya, Kak ya. Karena yang mm-mm, pertama mm-mm. kita belum pernah kenal sebelumnya, belum Iya, pernah bekerja sama, ya mm-mm, belum kenal, kemudian ya latar belakangnya beda-beda, kita nggak tahu mm-mm, kesibukannya apa, terus ada masa Kaninda juga sedang ada keperluan keluarga juga yang perlu diprioritaskan, sempat mau mundur menjadi ketua, tapi waktu itu saya bilangnya yang ku ingat ya, oh Kaninda sudah ada penggantinya. Oh cari pengganti ya kak? Iya kak. Tapi aku nggak tahu waktu itu ibunya Kaninda sakit ya gitu. iya, Tapi ya udah aku tunggu-tunggu nggak ada kelanjutannya, ya udah aku pikir fine fine aja. So apa yang iya. terjadi waktu itu? Akhirnya nggak jadi mengundurkan diri, apa yang terjadi? Yang pertama aku karena susah nih cari ini, cari pengganti. Nggak yakin kalau ada yang mau. Yang pertama itu, yang kedua Hmm. akhirnya berusaha berdamai dengan diri sendiri. Itu tadi memaklumi teman-teman yang mungkin ada Hmm. kegiatan di luar yang memang sudah mulai normal. Ya udah sih gitu. Apa yang bisa aku kerjakan, aku Hmm. kerjakan. Mungkin tanpa bantuan dia, aku Mm-mm. bantu gitu. Udah gitu aja sih kak. Mm-mm. Oke, jadi dari sekitar 25 orang, akhirnya Hmm, 17 orang saja ya yang ya. benar-benar bisa terlibat dan it's okay. Seperti yang saya bilang juga kepada teman-teman di grup ketua kelompok bahwa it's okay Mm-mm, teman-teman, kita jalan sama yang mau diajak jalan aja gitu mm-mm. daripada kita nunggu-nungguin semuanya harus ikut tapi akhirnya jadi kita nggak jalan-jalan gitu, Iya jadi benar. seberapapun yang ada jalan. So aku juga salut nih Kaninda dengan kegigihannya, dengan akhirnya semangat lagi bangkit untuk melanjutkan perjuangan menjadi seorang ketua kelompok yang mengkoordinir belasan member hampir 20 ya untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi itu ide siapa sih untuk yang dikerjakan oleh kelompok 10 adalah komedi situasi ya? Itu Oh ide ya, siapa Kak akhirnya? idenya Kak Rosi. Jadi kemarin ada 7 member, Oh, oke. aku inget waktu itu Kak Rosi, Kak Nesa, Kak Nana, sama siapa tuh pokoknya 7 orang deh itu kasih masukan semuanya. Ada yang Oke. pengen dubbing Korea tapi dikomediin gitu. Sempat pesimis karena teman-teman, oh iya ya kan harus ada value-nya, teman-teman pada berat-berat gitu kan. Ternyata, alhamdulillah ternyata yang terakhir ini malah menghibur kali ya. Iya, Waktu iya, itu iya, nggak bener, bener, nyimak Kak bener, bener. Syarni karena bayi bangun, jadi diwakilin sama Kanesa. Oh ya, iya, 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 bener, bener, bener. Iya, teman-teman kalau pengen tahu karya dari kelompok 10 komedi situasi, judulnya Setor. Ya, Singkatan ya Kak ya? singkatan dari Singkatan dari seputar kantor.
Aduh, jadi itu cerita-cerita lucu, unik, yang ya emang relate banget ya kalau orang-orang yang kerja di kantoran gitu kan, itu yang biasanya Mm-mm. terjadi. eh Obrolan dan bercanda ringan sih, tapi itu justru kayaknya lagi diperlukan deh gitu. Jadi waktu Iya. aku menyaksikan itu bersama dengan teman-teman di tanggal 30 tuh enjoy banget, kayak nggak ada ya oke. Kayak nggak ada sebuah apa ya, kayaknya kurangnya di sini-sini. Enggak juga sih. Jadi kayak menikmati aja. So thank you ya buat Kaninda dan teman-teman kelompok 10 yang udah memberikan Sama-sama. hiburan. Yang mau pengen tahu karya kelompok 10 gimana sih, bisa simak di YouTube-nya Badass Voiceover. Ayo subscribe. Oke, oke, oke. Terus jadi 17 anggota itu support semua ya, Kak ya? Ada Rosi. Sup- Halo, halo. Itu tuh yang punya ide. Halo Kak Rosi. Mantap. Jadi semua support banget, apalagi last minute tuh Kak. Wow. Jadi tiba-tiba ada yang bilang, Last minute udah mendekati nih, udah mendekati nih. iya Bisa the udah ada yang power of bilang, kepepet ya. aku nggak bisa ngedit nih, aku lagi sibuk. Oke gitu. Akhirnya mikir nih, gimana Hmm. dong, kasihan sama teman-teman editor yang lainnya. eh Terus tahu-tahu dia datang nyempet-nyempetin. Boleh nggak spill? Kak Aji, makasih ya. Jadi dia tuh Oh sibuk iya, banget Aji kan. Mm-mm. sempat cerita bahwa ini apa namanya, hasil editan kelompok 10 ini nggak sengaja keselip di kerjaan kantor. Jadi waktu diperiksa waktu untuk kerjaan kantor, apaan ini? Ternyata keselip project ini. Oh ya Ya ampun, ampun, terus pantesan. terus terus gimana? Pantesan tahu-tahu dia setor aja nih scene satu nih. Loh, Kak kan lagi sibuk. Gak apa-apa nih scene satu gitu. Bisa nggak satu scene lagi? Akhirnya dikerjain satu scene lagi, aku nego. Oke, Alhamdulillah oke. akhirnya lumayan ringan pekerjaan editor yang lain gitu. Di tengah kesibukannya masih disempetin Wow. sih, salut banget sama teman-teman kelompok 10. Mhm, wow, luar biasa ya. Terus, berapa lama sih proses pembuatannya dari awal menentukan akhirnya, udah deh pakai idenya ini nih, komedi situasi. Lalu sampai akhirnya selesai, itu berapa lama Kak Ninda? Jadi Kak siapa Kak Shirley nunjuk aku jadi ketua itu, terus kasih nama-nama grupnya itu langsung aku bikin grup kan Kak, grup WA, terus habis itu menyapa-menyapa sebentar, habis itu langsung deh siapa yang punya ide, kira-kira nemu idenya sekitar 3 harian kalau nggak salah, ya nggak sih, 3 atau 4 harian gitu, benar-benar menentukan ini sitkomnya, ini dipakai sitkom gitu. Terus habis itu sampai di script berapa hari ya? Sampai di script lupa berapa hari, terus habis itu mandek yang 10 harian itu bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada progres. Aku juga kan di rumah ibu, jadi nggak bisa take voice juga gitu. Bener-bener konsentrasi kebelah. Nah, kepotong 10 hari itu baru deh kita kejar setoran. Jadi kira-kira 1 bulan kurangi 10 hari kali ya kak? Sekitar 20 hari Dua ya. puluhan hari kurang lah. Oh ya, ya, ya. Oke, oke, oke. So, dari sini kita bisa melihat ya teman-teman, dari sebuah komunitas, dari sebuah kelompok, itu mesti ada penggeraknya, mesti ada koordinatornya, ya kan? Ya, Kalau enggak, bener banget. nggak jalan. Mesti ada yang mendisiplin, ya kan? Memberikan deadline, mengingatkan. Kalau enggak ya, ya udah nggak jalan seperti itu. Oh, seminggu katanya Rosi. Oh, wow. Pas Lebih udah cepet lagi selesai gitu. pas udah selesai ngumpulin tuh bilang ke teman-teman, karena kan pesimis ya, kita kan kayak kejar setoran gitu ya dengan teman-teman yang sibuk. Bilang ke teman-teman, kalau misalnya karya kita dianggap jelek gak apa-apa ya, yang penting kita sudah sesuai brief, ngumpulinnya sebelum deadline, terus kita dapat teman baru, yang penting ya gak apa-apa kalau misalnya dinilai jelek. Udah bilang gitu ke teman-teman, tahunya menang. Luar biasa. Iya sih, semua teman-teman, nggak cuman aku, teman-teman juga ngerasa terhibur banget loh dengan karyanya kelompok 10. Well done. Terima kasih. Eh, nah, em, oh ingat target setor suaranya tanggal 17. Oh, oke. Kak, Kak Himah. Kayak Mahimah. Em, mm-mm.
Jadi kendalanya itu aja ya Kak ya. Jadi waktu itu memang karena sempat ibu dari Kak Ninda sakit, jadi nggak sempat mengkoordinir dan teman-teman tidak ada Mm-mm. pergerakan gitu. Ya, Ya sibuk tapi kali Kak. syukurlah, ya, syukurlah akhirnya kembali untuk menyelesaikan tugas walaupun dengan eh, perjuangan, dengan terseok-seok mungkin. Lebay terseok-seok. Sambil curhat sana sini, curhat Kak Sherly. Oh gitu ya. Grupnya masih ada nggak nih atau udah bubar? Masih ada dong. Nungguin hadiah. Wow. Iya, lagi proses ya. Sabar ya Minggu teman-teman. depan pasti nyampe. Mm-mm. Iya, makasih banyak ya Kak Sherly. Iya, sama-sama. Apa sih yang dipelajari selama kurang lebih 1 bulan bekerja sama dengan orang-orang yang belum dikenal sebelumnya, Kak Ninda? Pengen tahu aku. Di luar dari itu ya, tadi yang aku dengar Kak Ninda bilang bahwa, oh ini tentang VO sih, secara umum tentang VO, Kak Ninda belajar jadi lebih sabar gitu, nggak marah-marah. Nah, Iya. kalau untuk menjadi seorang ketua kelompok, ada untuk mengerjakan karya kolaborasi bersama dengan belasan orang ini selama lebih kurang 1 bulan ini, apa yang Kak Ninda pelajari dari ini semua? Yang aku pelajari dari ini semua adalah emang untuk apa ya Kak, untuk mendekati hati, gimana ya, untuk memperkenalkan diri ke teman-teman itu, untuk mengambil hatinya itu orang macam-macam ya, caranya beda-beda gitu. Jadi ya ada yang gampang, ada yang susah gitu. Oke. Jadi ya itu belajar itu yang pertama. Mengenal orang mulai dari yang sangat welcome ke yang susah banget sih gitu. Dan menggerakkan orang dengan 17 aja, ini masih 17 ya, nggak tahu kalau Kak Shirley ya. 17 aja nih untuk menyatukan itu, Masya Allah. Ya itu tadi ada up and down-nya. Tapi saya yakin kenapa ketika down saya bisa bangkit lagi, karena saya yakin sih aku tuh pengen berteman sama mereka gitu, aku tuh pengen belajar sama mereka gitu. Jadi jangan sampai ada nggak enakan hati gitu. Jadi ya Nah, gitu, ya. pengennya sih jadi meskipun sedongkol-dongkolnya diusahakan yuk yuk tersenyum gitu, meskipun senyumnya emot aja tapi sebenarnya astagfirullah gitu. Itu keuntungannya kalau di chat ya Kak ya, nggak kelihatan kan, walaupun emotikonnya smile dalam hati. Tapi itu kita belajar Iya, juga ya bagaimana kita iya. menghadapi orang-orang yang tentu saja berbeda dengan kita. Nggak semuanya bisa menerima keberadaan kita dan sebagainya dengan segala problematika yang ada ya. Iya bener Kak. Oh, kata Rosi ini setor itu terinspirasi dari tugas ini, setor tugas. Oke. Iya, Di ayo sini deh jadi store seputar suara, store suara. kantor. Pandemi emang butuh yang receh-receh. Iya, oke. Thank you ya, Rosi. Oke, so gimana nih Kak Ninda next? Kak Ninda punya rencana apa ke depannya dalam hal VO atau hal lainnya? Mungkin ada cita-cita yang ingin direalisasikan dalam waktu dekat. Jadi aku itu pengen jadi profesional juga tentunya gitu. Sekarang masih kawaran, ketahuan jadinya jujur banget aku. Iya ya, polos lebih tepatnya. Pingin ke ini Kak, pengen jadi profesional juga kayak teman-teman. Sekarang lagi nyari jalannya, tapi nyari jalan nggak yang buru-buru karena juga masih ada bayi. Takutnya kalau ada deadline, bayi pas nggak pas lagi rewel, jadi takutnya susah kalau pas lagi nggak ada yang megang gitu. Jadi jalan pelan-pelan aja, sekarang berteman dulu, berkomunitas dulu, nanti ada saatnya pengen profesional banget gitu. Terus karena dulu itu sempet jadi guru, jadi kepikirnya tuh suaranya kepake untuk mengedukasi juga gitu. Tapi untuk memulai podcast kayak masih takut-takut sih Kak Syar. Memang untuk membuat langkah pertama itu berat. Tapi ketika kita mulai melangkah, itu apalagi dengan niat,
dan kita tidak menaruh beban yang terlalu berat, kita bisa menakar diri kemampuan kita seberapa, itu bisa jalan. Awalnya ini aku sambil sharing juga boleh ya. Boleh Jadi dong, boleh dong. kepikiran bikin sesuatu termasuk podcast waktu itu mungkin udah agak lama ya. Cuman bingung juga ya, apa ya, tentang apa, terus nanti bisa konsisten apa enggak gitu-gitu. Ah, Memang itu langkah awal tuh penting. selalu berat. Akhirnya saya inget banget karya pertama saya podcast di tahun lalu 2020, itu bulan April tanggal 29. Itu Ingat akhirnya saya banget. perdana bikin podcast gitu. Dan you know what? Ketika saya melangkah pertama yang deg-degan, yang sebelumnya gue pikir kayak berat banget. Aduh, gimana ya? Kan karya perdana tuh biasanya orang idealis banget kan, pengen perfect dan sebagainya. Tapi ketika udah dijalani dengan apa yang bisa aku lakukan, aku sukanya reflection nih, renungan nih. Aku istilahnya salah satu kekuatan aku di situ. Jadi ya udah aku mau jalanin aja. Dan you know what, dari 29 April 2020 sampai dengan syukurlah sampai dengan hari ini, setiap hari aku tayang podcastnya. Nggak Oh, pernah setiap bolong. hari dong. Keren Setiap hari. banget. Yes. Begitu. Jadi ya memang langkah awal memang berat, tapi ya udah kalau memang kita niat, jalani aja. Tiba-tiba debat quotes, langkah awal memang berat, tapi kalau niat pasti akan mudah Mantap. jalan Noted. berikutnya. Iya, kalau misalnya Kak Ninda kira-kira nakar ya kemampuannya, ini ada baby, terus 1 minggu sekali aja dulu, tapi konsisten gitu. Ya, konsisten itu Apapun yang ngingetin. yang mau di-share ya apa yang memang Kaninda sukai, apa yang Kaninda bisa. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak perlu muluk-muluk, kayaknya karya atau konten orang ini keren deh, tapi itu bukan kekuatan kita. Nantinya berat di kita di kemudian hari gitu. Jadi apa yang kita sukai aja. Ya. Ayo, jadi semangat aku sekarang. Sering-sering Iya ajak live dong dong. biar semangat. Asik. Aduh, wah seru banget ya ngobrol ternyata, yang kita yang sebelumnya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, ternyata kita juga bisa kerjasama loh. Kalau memang ya ini memang harus disengajakan. Kalau nggak disengajakan ya nggak akan ada terjadi sebuah kerjasama, nggak akan Iya. terjadi sebuah karya gitu kan ya. Saya ada Sisi di positif Purwakarta, dari- Jawa Barat. Kak Ninda Sisi ada di Jawa Timur ya Kak ya? Di Malang. Nah, Malang, Jawa Timur tuh itu kelahiran saya Kak, Malang. Masa? Iya, Wah, aku Arema Malang. juga. Yeay. Tapi gede di Surabaya dan keluarga mama aku masih ada di Malang. Jadi lumayan sering sih dulu ke Malang kalau liburan gitu ceritanya. Jadi Kak Sherly tadi di- ada yang ngomong. Hah? Purwakarta ya? Di mana tadi? Iya, Jawa Barat. Iya, Purwakarta, Jawa Barat. ya? Wah, Malang dan juga teman-teman ternyata. kita tersebar kan ya, di Bandung, di Surabaya, di Rosi Surabaya tadi. Terus ada juga di Papua ada loh, yang di Kalimantan, Sumatera. Seru-seru banget ya, Keren kita ya. bisa kenalan satu sama lain. Kita belajar bahasa daerahnya di WIB ya nggak sih? Kita belajar bahasa asing lainnya. Aduh, jadi seru banget. Iya, sisi Tadi positif dari Nina pandemi ada ya. sempet ngomong. Oh, sisi positif pandemi. Iya, Ya sisi bener juga positif ya. dari pandemi tadi. Sebenarnya Kalau nggak ada pandemi, susah kayak komunitas ini, iya ternyata komunitas VO ini juga adanya waktu pandemi, dan aku juga nggak nyangka akhirnya udah 1 tahun lebih loh saya mengelola BVO ini. Dan dengan begitu ragamnya aktivitas, udah kayak orang kerja ya, Senin sampai Jumat ya. Iya. Oh iya, jadi mau ingetin teman-teman nih, besok untuk perdana BVO mengadakan BVO online classes. Ya, untuk yang perdana besok kita akan belajar dari Kak Anita Marta. Pendaftaran masih dibuka sampai jam 12 yang besok. Acaranya besok jam 2 sampai jam 4 sore. Jadi buruan yang pengen daftar, ingin belajar gimana sih baca cepet tapi nggak belibet. Karena Kak Anita ini professional voiceover talent yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Beliau di program-program ternama di televisi seperti Silet,
Legenda Sang Penunggu, terus yang baru itu ada Trending ya, dan sebagainya. Banyak banget pengalamannya. Beliau kalau baca naskah sebejibun, tapi ya wah cepet tapi nggak belibet gitu. Jadi kalau yang pengen belajar lebih, besok di BV Online Classes, buruan daftar, karena pendaftaran terakhir jam 12 siang. Oke, 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 oke. Oke. Sekalian deh lagi ngobrolin program BVO, di bulan September lalu kan sudah diadakan BVO Academy. Itu basic voiceover di bulan September. So next year di 2022 saya akan adakan 1 tahun 2 kali. Plotnya sih di bulan Maret, siap-siap aja teman-teman, di bulan Maret dan di bulan September. Jadi 6 bulan sekali untuk BVO Academy. Wih, keren, Itu keren. pertemuan 4 minggu, jadi 4 kali berturut-turut dengan ada sistem penilaian dari awal sampai akhirnya, dipantau untuk apa peningkatannya seperti itu. Oke, oke, so thank you Kak Ninda buat malam hari ini obrolannya. Sama-sama. Thank you sudah berbagi tentang kehidupannya. Puji Tuhan, VO ini bisa juga merubah kehidupan Kaninda jadi lebih kalem lagi, jadi nggak stress healing. Iya, bener banget. Terus juga ternyata Kaninda bisa menjadi seorang ketua kelompok yang baik. Buktinya kelompoknya juara. Di sela-sela aktivitasnya yang sempat down karena juga ada keperluan keluarga, tapi ya akhirnya project ini selesai dengan baik. Dan ya menghasilkan karya yang luar biasa. So aku thank you banget ya buat Sama-sama. kerja kerasnya. Ya, terima kasih juga Sampai- buat kelompok 10 yang lain. Wuhu. So thank you, kita ketemu lagi di grup Telegram seperti biasa, Oke. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 9 malam. Thank you juga buat teman-teman yang udah join ya di IG Live malam hari ini. Kita ketemu lagi di IG Live BVO Testimony di tahun depan, karena ini adalah pertemuan terakhir di 2021. Oh iya. Oke, selamat malam semuanya. Kaninda, bye-bye. Dadah, Kak Shirley. Bye Terima teman-teman. kasih. Yeay.